Halo semuanya, aku Evrina. Kali ini aku bakal bahas untuk asistensi mengenai statistik visualization. Statistik visualization sendiri adalah sebuah proses untuk mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dimengerti dan bisa digunakan untuk analisis atau juga menjadi sebuah model prediksi. Nah, dalam materi ini kita bakalan membahas beberapa soal. Untuk yang pertama mengenai materi statistik, yaitu measurement dan hypothesis testing. Pertanyaannya adalah, which test is suitable for count data? Nah, apa sih count data itu? Count data itu sendiri merupakan sebuah data, jenis data yang terdiri dari angka-angka yang mempresentasikan jumlah kejadian atau suatu kejadian muncul. Contohnya kayak mobil yang melewati suatu jembatan, atau mungkin jumlah panggilan telepon, atau mungkin jumlah pasien yang datang ke suatu rumah sakit. Nah, jadi untuk count data, jenis tes yang suitable adalah Chi-square. Mungkin kita bakal bedah satu persatu dulu untuk beberapa jenis data. Untuk option A, t-test. T-test ini adalah suatu uji yang biasanya digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok. Jadi, t-test ini nggak spesifik untuk count data. Untuk kita lanjut ke option C dulu. Untuk option C, Bootstrap Confidence Interval Test sendiri, uji ini digunakan untuk memperkirakan distribusi dari sampling. Jadi, uji ini juga tidak cocok digunakan untuk count data. Untuk option D, regression test itu, untuk uji ini sendiri digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel. Jadi, tidak cocok juga untuk, eh, tidak spesifik untuk count data. Nah, untuk option B, yaitu Chi-square test. Chi-square test adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara distribusi kategori yang diamati dan distribusi kategori yang diharapkan atau yang diekspektasikan dalam satu atau lebih kategori. Jadi, untuk Chi-square ini sangat cocok digunakan untuk count data. Oke, kita lanjut untuk materi kedua ya. Kedua yaitu tentang visualization yang membahas fitur selection dan fitur hashing. Dalam konteks visualization, kita juga bahas metode untuk memilih dan mengubah fitur dalam model pembelajaran model machine learning. Untuk soal kedua ini, pertanyaannya adalah, which method is best suited for handling extremely rare features such as URL or user cookies in a machine learning model? Untuk questionnya itu yang pertama ada evaluation. Untuk metode ini sendiri, eh, metode ini melibatkan pelatihan model pada semua fitur. Jadi dia menghapus kayak satu persatu fitur, lalu melihat efeknya pada performa dari data tersebut. Nah, eh, untuk metode ini biasanya digunakan untuk memahami pentingnya masing-masing dari fitur model. Jadi untuk ngetes apakah fitur ini penting atau tidak melalui hasil dari performancenya setelah fitur tersebut dihapus. Nah, metode ini nggak cocok digunakan untuk rare features karena meskipun efektif dalam beberapa kasus, metode ini tidak dirancang khusus untuk menangani fitur yang sangat jarang keluar. Maksud dari rare features itu sendiri, kayak informasi atau atribut yang munculnya sedikit dalam dataset. Jadi dia sangat jarang muncul dalam dataset. Itu yang disebutkan sebagai rare features. Selanjutnya untuk option yang kedua yaitu mutual information. Mutual information sendiri adalah metode yang mengukur sejauh mana pengetahuan satu fitur mempengaruhi distribusi fitur lainnya. Nah, jadi untuk metode ini sendiri digunakan untuk meranking fitur, menentukan seberapa banyak informasi yang diberikan satu fitur tentang fitur lainnya. Jadi dia lebih eh, melihat pengaruh antar fitur. Untuk opsi yang ketiga yaitu Chi-square test. Kalau Chi-square test sendiri, ini metode yang digunakan untuk mengukur ketergantungan antara data hitungan. Nah, untuk Chi-square sendiri ini biasanya digunakan untuk membandingkan data hitungan
dan memilih fitur berdasarkan ketergantungannya, tetapi nggak khusus untuk rare features. Nah, untuk jawabannya sendiri adalah option yang keempat yaitu D, feature hashing. Nah, feature hashing itu sendiri artinya adalah suatu metode yang mengubah banyak fitur menjadi kelompok-kelompok yang lebih sedikit menggunakan fungsi hash. Misalnya, kalau kita memiliki banyak link URL yang berbeda dalam dataset, dengan fitur hashing kita bisa mengkompres URL ini lebih sedikit menjadi beberapa kelompok yang lebih sedikit. Nah, model ini lebih sederhana dan lebih cepat sehingga sangat cocok digunakan untuk rare features, untuk extremely rare features dataset. Untuk soal yang ketiga adalah tentang uh, visualizing accuracy. Visualizing accuracy ini sendiri adalah proses atau teknik yang kita gunakan untuk menggambarkan dan atau memvisualisasikan tingkat akurasi dari model atau classifier yang kita gunakan. Nah, eh, visualizing accuracy ini sendiri biasanya menggunakan bantuan dari grafik, plot, atau metode visualisasi lainnya. Nah, untuk sekarang kita bakal bahas soal ketiga. Soalnya itu sendiri adalah which of the following best describes the main advantage of using a leaf plot over an ROC plot in analyzing the performance of a classifier? Sebelumnya kita bahas dulu mengenai leaf plot dan ROC. Leaf plot sendiri eh, ini digunakan untuk menunjukkan keuntungan atau keuntungan menggunakan suatu model dibanding model lain, dibanding tidak menggunakan model tersebut. Nah, grafik ini sendiri eh, memplot lift atau peningkatan dalam precision pada berbagai threshold. Dan lift plot sendiri lebih fokus pada distribusi prediksi, misalnya kayak kasus-kasus probabilitas tinggi untuk menjadi positif dan seringkali lebih penting dalam eh, aplikasi di dunia nyata. Sedangkan untuk ROC sendiri, ROC plot atau Receiver Operating Characteristic Plot digunakan untuk menunjukkan kemampuan model dalam membedakan antara dua kelas atau binary class. Misalnya, eh, misalkan spam atau non-spam, kayak penipuan atau tidak penipuan kayak gitu. Dan grafiknya ini ada juga yang area under the curve atau AUC yang memberikan gambaran umum tentang kualitas suatu model. Mungkin aku coba share sedikit. Nah, untuk Auci sendiri, contohnya itu seperti grafika ini. Nah, untuk grafik ini, kalau jadi Auci itu kan menunjukkan, memberikan gambaran tentang kualitas dari suatu model. Nah, semakin besar nilai Auci-nya, itu menunjukkan kalau modelnya itu semakin baik. Sebagai contohnya itu area yang ini. Nah, Auci itu untuk yang di contoh gambar ini memiliki nilai AUC 0,74 yang artinya sebanyak 74% dari total area itu uh, uh, sudah di-explain by modelnya. Jadi, dia tuh modelnya sudah cukup baik. Jadi, kalau semakin tinggi nilai OC-nya, maka total areanya itu semakin besar, yang artinya model kita itu sudah tergambarkan dengan baik. Oke, untuk option dari yang pertama, leaf plots provide a single number that captures the overall quality of the classifier. Jadi ROC leaf plots memberikan suatu angka yang mempresentasikan kualitas keseluruhan dari classifier. Opsi ini merupakan opsi yang kurang tepat karena ROC sendiri, ROC under area di bawah kurva itu memberikan satu angka yang menang kualitas pengklasifikasian secara keseluruhan, bukan plot peningkatan. Untuk opsi B, leaf plots emphasize initial precision and more and are more problem independent. Jadi leaf plot lebih menekankan pada presisi awal yang seringkali lebih relevan dalam aplikasi dunia nyata dan ini adalah opsi yang benar. Untuk opsi yang ketiga ya C,
Leaf plots can handle extremely rare features such as URLs or user cookies. Ini adalah opsi yang salah karena tadi untuk yang rare features yang paling tepat adalah menggunakan feature hashing. Dan untuk opsi yang keempat D, leaf plots eliminate the need for a train test validation split in datasets. Nah, untuk penjelasan opsi D ini sendiri, leaf plot dia itu digunakan untuk memvisualisasikan kinerja memvisualisasikan kinerja pengklasifikasian. Jadi eh, dia itu bukan untuk partisi kumpulan data. Jadi keputusan apakah akan menggunakan split validation ini tidak terkait langsung dengan penggunaan leaf plot. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Pertanyaannya adalah, the key purpose of splitting the dataset into training and test sets is opsi yang pertama, to estimate how well the learned model will generalize the to new data. Oke, untuk penjelasan opsi ini sendiri, yaitu untuk memperkirakan seberapa baik model yang dipelajari akan digenerasikan ke data baru. Nah, dari penjelasannya sendiri, sebenarnya uh, opsi ini benar ya, karena dilihat dari grafik yang di samping, untuk step dalam pembuatan model itu sendiri, dari original data akan lanjut ke step data preparation. Nah, dari data preparation kita lanjut ke training sets, yang dimana dia menggunakan uh, sebagian dari data itu yang disebut sebagai training training sets. Nah, jadi penggunaan training set ini sebenarnya kita mau eh, melihat apakah dengan menggunakan sebagian dari data, model itu dapat digunakan secara generalisasi untuk seluruh data. Jadi kita mau mengestimasikan model tersebut dengan hanya menggunakan training set. Nah, opsi yang kedua, yang B, using training sets as a model initialization or early model validation. Nah, ini juga opsi yang benar karena kita hanya menggunakan training sets sebagai inisiasi dari pembuatan model tersebut. Jadi kayak untuk validasinya ini model validation. Untuk opsi yang ke C, using a test set can determine if model is underfitting or overfitting the data. Nah, setelah training set itu kita gunakan pada modelnya, kita jalankan, dan setelah divalidasi, itu kita melakukan pengujian pada test setnya untuk melihat apakah penggunaan training set pada model, justru modelnya itu kurang pas digunakan untuk tes data, apakah modelnya itu justru underfitting atau overfitting. Jadi tes itu digunakan untuk melihat apakah modelnya sudah sesuai, sudah bisa di generalize untuk semua data tersebut. Lanjut ke soal nomor 5. Which statement is not true about feature importance? Nah, feature importance teknik sendiri adalah teknik yang digunakan untuk menghitung skor yang hanya mewakili importance dari setiap fitur. Semakin tinggi skor, maka semakin tinggi pula efek dari fitur tersebut dalam model. Kita dapat menggunakan skor yang dihitung dari importance feature untuk mengurangi dimensi model. Skor yang lebih tinggi biasanya disimpan, dan skor importance feature yang lebih rendah biasanya akan dihapus karena tidak penting bagi model. Nah, untuk opsinya sendiri dari soal ini, opsi yang pertama eh, itu techniques of calculating a score of each input feature in a given model. Nah, untuk opsi ini sendiri adalah opsi yang benar, pernyataan yang benar, karena terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan untuk menghitung importance score dari setiap fitur dalam model, seperti feature importance pada decision tree classifier di scikit-learn. Terus, untuk opsi yang kedua, a higher score means that the specific feature will have a larger effect on the model. Ini juga pernyataan yang benar, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kalau skornya semakin tinggi, maka fitur tersebut semakin memiliki pengaruh yang besar terhadap model. Untuk opsi C sendiri, the more features in the data, the less important features. Ini merupakan hal yang nggak benar mengenai feature importance, karena
di jumlah fitur dalam data tidak menentukan pentingnya fitur-fitur tersebut dalam model. Beberapa fitur mungkin tetap memiliki pengaruh yang besar terhadap model meskipun ada banyak fitur lainnya dalam dataset. Dan untuk opsi yang terakhir, feature importance can be used to focus the model on the importance of features. Ini juga opsi yang benar sesuai dengan penjelasan mengenai feature importance. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal yang terakhir, untuk soal ke-6. Soalnya adalah, which cannot be used as a performance matrix in machine learning clustering. Opsinya ada 4, kita bakalan bahas satu persatu dulu. Untuk yang pertama, feature importance yang sebelumnya udah kita bahas. Feature importance adalah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa penting dari suatu fitur dalam model. Nah, umumnya digunakan untuk model supervised learning untuk memahami kontribusi dari fitur tersebut. Nah, karena fitur importance ini sendiri, dia tuh nggak digunakan untuk performance metric in machine learning karena fitur ini bukanlah metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur kualitas clustering. Metrik ini lebih umum digunakan eh, untuk kayak decision trees yang membantu memahami kontribusi relatif dari setiap fitur. Jadi bukan lebih ke performance. Selanjutnya, untuk opsi yang B, yaitu silhouette score. Silhouette score ini sendiri, eh, ia mengukur jarak pisah antara cluster, yaitu separation distance antar cluster, atau seberapa dekat setiap titik dalam suatu cluster dengan titik-titik di cluster sebelahnya gitu, atau kayak tetangganya, neighborsnya. Jadi eh, garis cluster yang dekat dengan titik tersebut. Nah, untuk silhouette score ini sendiri tepat digunakan karena dia mengukur seberapa baik objek dalam satu cluster cocok dengan cluster lainnya. Jadi sangat cocok digunakan untuk performance metrics. Untuk yang opsi ketiga ada RAND index. Nilai RAND index ini sendiri untuk mengukur bagaimana similarity satu cluster dengan membandingkan eh, sample pairs in predicted and true clustering, artinya membandingkan pasangan sampel dalam pengelompokan yang diprediksi dan pengelompokan yang sebenarnya di true clusteringnya. Nah, RAND index sendiri biasanya berkisar antara 0 sampai 1, di mana semakin tinggi menunjukkan pengelompokannya semakin serupa atau semakin similar. Nah, RAND index ini tepat digunakan dalam performance matrix. Opsi yang keempat yaitu Kalinski-Harabas Index. Nah, Harabas Index ini sendiri merupakan metrik yang mengukur seberapa kompak dan terpisah klaster-klasternya. Jadi dia membandingkan rasio eh, bagaimana sebaran between cluster dengan inter-cluster dispersion dengan semua cluster. Jadi kayak lebih membandingkan gitu bagaimana eh, kayak keterpisahan atau seberapa kompaknya gitu. Jadi untuk opsi D ini juga baik digunakan dalam performance matrix. Dan jawabannya adalah fitur important yang tidak digunakan dalam performance matrix.